Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqum nafsum ma qaddamat liqad. Wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du. Alhamdulillah, oke, para sedulur YouTube, di malam hari ini ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke, para sedulur, kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol tentang Dajjal, teman-teman, di beberapa konten saya sebelumnya kita ngobrol-ngobrol tentang tempat di mana munculnya Dajjal berdasarkan riwayat hadis Nabi Muhammad SAW. Di malam hari ini saya pengen ngajak ngobrol-ngobrol teman-teman tentang apa sih kendaraannya Dajjal, karena memang Dajjal itu kan memang diberitakan akan mengunjungi ya, mendatangi setiap jengkal wilayah di bumi ini ya, kecuali yang dia nggak bisa masuki adalah kota Mekah dan kota Madinah serta kota Yerusalem ya teman-teman. Ini jadi Dajjal pastinya juga menggunakan kendaraan, dan itu memang kemudian memang diberitakan juga oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Walahul himaru yarkabul ardu ma baina udhunaihim arbauna zira'ah, yang artinya sebagai berikut. Walahul himaru, dan Dajjal itu memiliki kendaraan berupa keledai atau himar ya. Yarkabuhul ardu, dan kemudian dengan himarnya tersebut Dajjal akan mengelilingi bumi ya, mendatangi setiap tempat di bumi. Ma baina udhunaihim, dan himarnya tersebut, keledai si Dajjal ini memiliki telinga yang jarak antara telinga satu dengan telinga yang satunya lagi arbauna ziro'ah, ada 40 hasta ya teman-teman, yang kemudian kalau kita transformasiin ke meter sekitar 20 meter kalau 40 hasta ini ya teman-teman. Nah kemudian ada keterangan lagi ya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Kal ghaisis tadbarot hurroi, jadi himarnya tersebut kalau ghaisis seperti awan ya gitu kan, tadbarot hurroi, yang kemudian diikuti oleh angin gitu kan. Jadi keledainya ini memiliki kuping yang panjang kupingnya sekitar 20 meter, dan dia terbang seperti awan yang ditiup oleh angin gitu kan. Jadi teman-teman, kalau kita mencermati hadis ini ya, tentunya sepertinya kalau menurut saya ini adalah bahasa interpretasi ya kemudian, karena kemudian kalau kemudian ada himar, ada keledai gitu kan yang kemudian terbang dan panjang kupingnya itu sekitar 20 meter gitu kan, pastinya agak aneh, dan keledainya ini terbang gitu kan. Tapi kalau kita melihat kondisi Nabi Muhammad yang kemudian menjelaskan tentang kendaraannya Dajjal ini, ketika waktu keberadaannya adalah sekitar 1450 tahun yang silam gitu teman-teman. Jadi 14,5 abad yang silam. Jadi tentunya kendaraan yang ada pada saat itu adalah himar kalau di darat itu, kemudian kuda, dan kemudian onta ya teman-teman. Dan kalau kendaraan laut ya pastinya ada kapal dan perahu ya. Yang jelas kendaraan udara untuk saat ini, seperti saat ini belum ada, dan sekalipun kemudian ke saat ini sudah ada, tapi dulu belum ada gitu kan. Yang jelas kalau kita lihat ini, saya teringat ketika saya dulu sering pulang pergi ke Kuwait ya teman-teman. Waktu itu saya jadi pegawai pemerintah di Kuwait, saya sering naik pesawat Boeing ya, Etihad ya gitu kan. Ketika saya lihat jarak antara sayap pesawat Boeing itu yang satu dengan satunya lagi sekitar 20 meter ya teman-teman. Dan kalau kemudian kita lihat hadis tersebut gitu kan, yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar 14,5 abad yang lalu ya teman-teman, 1450 tahun yang silam, tentunya sepertinya ini matching teman-teman. Dan kalau kita lihat yang diperumpamakan di situ adalah himar ya. Tentunya himar ini adalah dia pergerakannya nggak cepat ya.
Beda dengan kuda. Kalau dia mungkin jet tempur atau pesawat tempur, tentunya adalah kuda. Kalau dibilangkan himar, tentunya seperti kendaraan pengangkut, karena himar sendiri digunakan sebagai kendaraan pengangkut dan pergerakannya lambat. Jadi kalau menurut saya itu adalah bahasa interpretasi ya, yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad pada kondisi kaumnya pada saat itu. Kalau saya yakin ini kendaraannya adalah pesawat udara ya teman-teman, pesawat angkut ya, semacam kayak Boeing kayak gitu ya, yang memang pesawat Boeing itu antara telinga yang satu dengan telinga yang satunya lagi sayapnya adalah sekitar 20 meter, subhanallah itu kan teman-teman. Kalau kemarin kemudian kita jelasin kemarin keluarnya dari mana gitu kan, sudah di plot-plotnya itu sudah ada semua ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Dajjal yang memang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: Ad-Dajjalu yakhruju min ardil bimasriki yuqululaha Khurasan. Tempatnya sudah ada Khurasan saat ini ya, tempatnya sudah ada, regionnya itu ada, dan memang ada di sebelah timur daripada Jazirah Arab, yang mana di situ ada kota Merv di Turkmenistan, dan kemudian ada kota Balkh dan Herat di Afghanistan, dan ada kota Balochistan di Pakistan, dan kota Nishapur di Iran. Ini regionnya, kotanya sudah ada teman-teman. Dan di situ juga di region tersebut juga banyak populasi orang Yahudi yang memang menyebar di daerah tersebut dan berkembang di daerah tersebut, yang memang dimulai dari zaman Raja Nebukadnezar yang menaklukkan waktu itu adalah Bait Allah ya, kalau saat ini Israel Utara, dan kemudian banyak orang Yahudi yang ditawan yang kemudian dibawa ke wilayah Babilonia, yang kemudian saat ini berkembang. Salah satunya adalah di region region Khorasan tersebut ya teman-teman. Tapi kalau analisa saya pribadi sih kemungkinan besar adalah di kota Nishapur ya. Analisa saya pribadi, kenapa? Karena memang menyambung dengan salah satu hadis yang lain yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang bunyinya sebagai berikut: Yatba'u Dajjala mi Yahudi Asbahan sabuna alfa alaihim toyelisa. Dajjal juga nanti akan diikuti oleh 70 orang Yahudi dari kota Asbahan yang mereka menggunakan toyelisa. Dan kota Isfahan sendiri sudah ada saat ini, dan penduduknya juga banyak penduduk Yahudinya, yang mereka juga memiliki banyak sinagog ya di kota Isfahan itu sendiri, yang mereka ketika beribadah juga menggunakan toyelisa, semacam kerudungnya orang Yahudi, jubahnya orang Yahudi ketika mereka beribadah. Nah, kota Isfahan sendiri, provinsi Isfahan sendiri saat ini merupakan salah satu provinsi di Iran yang memang dulu reaktor nuklir dibangun di situ ya, zamannya eranya Presiden Mahmud Ahmadinejad, dan itu berseberangan dengan kota Nishapur dan Tus yang memang masuk di wilayah region Khorasan. Dia bersebelahan gitu teman-teman. Dan ada hadis yang lain lagi juga yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW yang punya sebagai berikut: Yatba'uhu aqwamu ka'anaha wujuhakumul majanul mutroko. Bahwasanya dia juga Dajjal akan diikuti oleh sekelompok kaum yang wajahnya seperti majanul, seperti tameng yang dilapisi kulit ya, yang diberitakan bahwa mereka itu di beberapa riwayat bahwasanya orang-orang tersebut adalah orang-orang Turk. Dan salah satunya memang suku bangsa Turk ternyata memang juga ada di sekitar region Khorasan tersebut, yang pusatnya adalah salah satunya di Turkmenistan ya, di kota Merv. Kemudian ada di Tajikistan dan juga di kota Uzbekistan, di negara Uzbekistan. Ini ada semua itu kan. Itu suku bangsa Turk, dan ini yang di kota Merv tuh memang di region Khorasan yang dia juga berdekatan dengan wilayah Iran, berdekatan dengan kota Nishapur yang ada di Iran. Nah, ini memang benang merahnya udah tampak semua ya teman-teman. Jadi apapun itu teman-teman, apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tampaknya memang sudah bermunculan semua di sini, seperti kota Isfahan dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ, juga kota Nishapur di Iran yang juga banyak orang Yahudinya, juga kota Merv di mana di situ memang tempat orang suku-suku bangsa Turk yang memang disebut-sebut dalam beberapa hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Apapun itu, tampaknya memang benang merahnya sudah muncul semua saat ini, menandakan bahwasanya berita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 1450 tahun yang silam itu
tanda-tandanya sudah bermunculan semua. Akhirnya kita balik lagi ke pesannya Nabi Muhammad SAW. Adalah pesannya bahwasanya salah satu pesan beliau adalah ketika kita ingin selamat daripada fitnahnya Dajjal, yang memang konon adalah fitnah terbesar manusia dari awal penciptaan manusia sampai awal penciptaan Nabi Adam sampai dengan yaumul akhir. Salah satu ujian terberatnya adalah kemunculannya fitnahnya Dajjal. Dan salah satu pesannya disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Man hafidho asro hayati min awali suratil kafi usima minat Dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat awal daripada surat Al-Kahfi, maka orang tersebut akan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari fitnahnya Dajjal. Oke teman-teman, akhir kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum